Prambanan bersolawat telah digagalkan dari bentuk penamaan. Maka mengubah keduanya menjadi venue pertunjukan rohani atas nama toleransi hanyalah bentuk baru dari pengaburan nilai. Dengan panggung solawat tampak hilang dari ruang aslinya, hanya menjadi raung pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan beberapa hari terakhir ini ramai diperbincangkan berkenaan dengan satu acara dengan tajuk Prambanan Bersolawat. Sebagaimana flyernya kami tayangkan di layar ya, dengan latar belakang Candi Prambanan. Acaranya sedianya akan digelar pada Sabtu 10 Mei 2025. Lokasi halaman zona 3 utara Candi Sewu. Dan seterusnya di bawahnya ada logo, saya nggak jelas ini, satunya lagi CB, terus logo NU, Ansor Banser. Ketika saya mendapatkan flyer ini, loh ini ada logo NU, Ansor Banser, apakah organisasi ini dilibatkan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ketika saya membaca Prambanan Bersolawat, jadi yang ada di benak kita, mungkin juga Anda ketika mendengar kata Prambanan bukan lagi kepada wilayah administrasi kecamatan di daerah Jawa Tengah sana, tapi lebih kepada Prambanan yang dimaksud adalah candi, apalagi di belakangnya ada gambar Candi Prambanan. Akhirnya saya berpikir begini, nah kalau seperti ini, jangan salahkan nanti atau jangan dilarang-larang nanti kalau di antara saudara-saudara kita yang beragama lain, katakanlah dari Hindu Buddha umpamanya, menggelar acara tradisi kesenian saudara-saudara kita itu di depan masjid. Karena apa? Karena kita sudah memulai melakukan satu pentas solawat dengan latar belakang candi. Yang otomatis kita tahu Candi Prambanan identiknya dengan agama apa. Lalu ada yang menyanggah, bukankah hal seperti ini artinya bersolawat bukan hanya dengan latar belakang, tetapi di dalam gereja sudah pernah dilakukan oleh Cak Non atau MH Indonesia. Nah, menurut saya ini dua hal yang harus dipisah. Sebab apa yang dilakukan oleh Cak Non, sepanjang sepengetahuan saya, itu kan beliau diundang dalam satu acara di gereja itu. Kemudian beliau melantunkan sholawat. Jadi dua hal yang berbeda. Antara orang yang diundang kemudian melantunkan sholawat di gereja dengan mengambil latar belakang bangunan yang identik dengan agama tertentu. Kemudian kita menggelar acara keagamaan kita. Ini mohon maaf sebelumnya, tiada kaitannya saya menyampaikan hal ini karena kami staf pengisi acaranya ya. Saya lebih ingin mempertegas tentang makna fungsi dari satu ruang. Namun alhamdulillah dari sejumlah situs berita yang saya baca, acara Prambanan Bersolawat itu akhirnya tidak lagi digelar di tempat tersebut dan namanya juga bukan Prambanan Bersolawat. Dalam kata lain boleh dikatakan bahwa Prambanan Bersolawat telah digagalkan dari konsepsi atau dari bentuk penamaan, menggunakan nama lain. Dan bagaimana nanti keterangan dari ketua panitia serta siapa sebenarnya pelaksananya akan kami bacakan di jelang akhir konten ini. Karena sebelum membahas hal itu, ada satu analisa yang sangat menggelitik dan membuat saya tertarik, yakni tentang bagaimana kita memahami makna satu ruang serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, juga tentang makna spiritualitasnya. Ini satu hal yang sangat jarang dibahas ya. Maka saya tersentak ketika saya membaca tulisan dari seorang sahabat di salah satu grup WhatsApp. Saya tidak tahu nama lengkapnya, hanya ada L. Apakah beliau ini yang nulis, sahabat L ini, atau orang lain yang dikirim? Tapi secara isi ini menurut saya menarik dan saya bacakan untuk Anda. Di jantung dataran Prambanan berdiri dua mahakarya peradaban, Candi Prambanan dan Candi Sewu. Yang satu menjulang untuk Trimurti Hindu Siwa Wisnu Brahma,
Yang lain membentuk mandala suci bagi pemujaan Buddha Mahayana dengan nama asli yang nyaris terlupakan. 2. Manjusri Graha, rumah Bodhisattva Manjusri. Kedua komplek ini bukan sekadar tumpukan batu kuno, melainkan pancaran kosmologi agung yang tertata dalam arsitektur dan tata ruang yang memuat filsafat ruang dan waktu. Ini sudah mulai jarang difahami oleh saya juga ya, mungkin juga Anda. Prambanan dan Sewu tidak dibangun untuk bersaing, tetapi berdampingan dalam diam, menandakan keberadaan toleransi yang lebih tua dari konsep multikulturalisme modern. Tak ada catatan tentang konflik sakral antar umat di antara keduanya. Yang terjadi adalah bentuk eling papan tertinggi, kesadaran akan ruang dan fungsi spiritualnya. Saya ulangi, kesadaran akan ruang dan fungsi spiritualnya. Disinilah letak ironi jika pelataran Prambanan dijadikan panggung sholawat massal, alih-alih menunjukkan inklusivitas. Yang terjadi adalah profanisasi simbolik terhadap ruang yang telah memiliki kedalaman sejarah dan kosmologi tersendiri. Jika Prambanan dilatari oleh relief Ramayana dan digambarkan sebagai Siwa Graha atau rumah suci bagi Dewa Siwa, maka Sewu adalah wujud konkret stupa semesta, tempat para bodhisattva bermanifestasi dalam arca dan simbol. Melantunkan zikir atau selawat di pelataran keduanya bukan hanya persoalan teologis, tapi juga etika ruang dan penghormatan lintas tradisi. Kita tidak sedang berbicara tentang boleh atau tidak, melainkan pantas atau tidak. Sebagaimana umat Buddha tidak menumpahkan puja-puji mereka di halaman masjid, begitu pula semestinya umat Islam tidak menggelar sholawat dengan tata suara panggung di hadapan Arca Ganesa atau stupa Sewu. Jika Sewu dan Prambanan selama berabad-abad menjadi simbol toleransi diam, maka mengintervensi ruang itu demi showbiz religi justru menjadi bentuk intoleransi simbolik yang kasar. Keren. Inilah yang menuntut sikap kritis. Jika Islam di Nusantara hendak tampil agung, maka harus melanjutkan tradisi para wali yang bukan hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi dengan adab terhadap ruang. Mereka tidak menudai altar umat lain, melainkan membangun ruang baru dengan kearifan lokal dan makna sakral yang tak dipaksakan. Sholawat sejati bukan sekadar bacaan, tetapi tata sikap spiritual yang menjaga makna, ruang, dan waktu. Keberadaan Candi Sewu mempertegas bahwa Prambanan bukan ruang netral, apalagi kosong makna. Maka mengubah keduanya menjadi venue pertunjukan rohani atas nama toleransi hanyalah bentuk baru dari pengaburan nilai. Bila spiritualitas berubah menjadi hiburan dan ruang netral dijadikan properti visual, maka yang hilang bukan sekedar nilai, tetapi juga martabat. Islam tidak perlu panggung agama lain untuk bersinar. Cukup dengan adab, kesadaran ruang, dan kedalaman makna, Islam tampil sebagai cahaya. Jujur, tulisan ini telah membuat saya terhenyak dan kembali mengajak saya untuk belajar mengijak aksara-aksara tentang makna ruang, fungsi ruang, dan hal lainnya berkenaan dengan ruang dan waktu. Jadi, itulah hebatnya ya, leluhur kita. Ada pesan-pesan moral yang disampaikan tidak melalui tulisan, tapi dengan simbol-simbol pada ruang. Luar biasa. Dan begitu pula lah kalau kita berbicara ruang ya. Kalau ya mohon maaf sebelumnya kalau berkenaan dengan panggung sholawat. Ini dari beberapa yang saya tonton, baik langsung ataupun di YouTube. Itu tampak hilang dari ruang aslinya. Hanya menjadi raung pertunjukan, tak ubahnya semacam hiburan yang lain. Padahal ketika berbicara ruang dalam panggung sholawat, maka kembali kepada substansi sholawat itu apa. Substansi sholawat jelaskan di dalam Al-Quran,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut interpretasi saya, inilah yang harus menjadi nilai dalam ruang sholawatan, bukan hanya menjadi raung pertunjukan. Menurut hemat saya. Tapi tidak semua ya, dari beberapa yang saya tonton ya, tidak ubahnya sebagai panggung musik lainnya. Baik, berkenaan dengan gagalnya acara di situ yang akan dipindah, saya akan bacakan dari situs berita CNN yang dimuat pada 6 Mei 2025. Panitia acara Prambanan bersolawat minta maaf, janji pindah lokasi. Jakarta, CNN Indonesia. Panitia kegiatan pelopor kegiatan Prambanan bersolawat meminta maaf atas selebaran acara yang menimbulkan polemik di media sosial. Mereka berjanji mengubah tajuk serta lokasi event. Kami dari panitia mengakui kami salah. Dan saya mewakili dari teman-teman panitia, teman-teman yang terlibat memohon maaf atas flyer yang sudah beredar, kata Trawiten selaku panitia acara ditemui di Pendopo Candi Sewu. Trawiten menjelaskan bahwa selebaran dibuat dengan mencantumkan susunan acara yang diselenggarakan untuk memperingati sekaligus memeriahkan ulang tahun ketiga komunitas motor pelopor CB. Acara dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di halaman 3 utara Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah. Mulai Sabtu 10 Mei 2025 diawali pengajian atau selawat sebelum kontes modifikasi motor dan hiburan lainnya. Acara HUT Pelopor CB sendiri sudah dihelat di lokasi tersebut sejak 2023, tapi kegiatan pengajian baru diselenggarakan sewaktu pelaksanaan di tahun 2024. Baru jadi heboh di 2025 ya. Adapun gambar Candi Prambanan sebagai latar belakang pada selebaran acara hanyalah sebagai wujud rasa bangga mereka, khususnya pada arsitektur candi Hindu tersebut yang juga jadi landmark lokasi penyelenggaraan acara, yakni di Kapanewon Prambanan, Sleman DIY, dan Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Jujur kita tidak ada maksud apa-apa, kita hanya bermaksud untuk memeriahkan ulang tahun klub kami dan kita juga nggak tahu ketika terjadi seperti ini, tutur Witen. Namun atas berbagai pertimbangan, termasuk salah satunya masukan dari pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Miftah Maulana Habibur Rahman selaku pengisi acara, maka lokasi kegiatan akan dipindah dari tempat semula di halaman 3 utara Candi. Kata Witen, venue baru akan segera diumumkan, sementara tajuk Prambanan bersolawat resmi dihilangkan. Intinya kita berusaha mencari tempat yang bisa menampung jumlah pengunjung. Belum bisa katakan lokasi pasti, yang pasti masih harus bertanya boleh dipakai atau tidak. Yang pasti kita meniadakan kegiatan di lokasi ini, dalam kurung halaman 3 utara Candi Sewu dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut Anda, saudara-saudaraku sekalian? Semoga tayangan ini bermanfaat dan kembali kita belajar mengijam makna-makna dari ruang. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.